kita jangan melempar Pak Jokowi itu kecomberan. Karena kelasnya kan harusnya habis Presiden Republik Indonesia 2 periode itu Sekjen PBB. Pak Jokowi keluar dari PDIP direbutin semua partai. Lah Pak Hasto direbutin siapa? Siapa ya? Siapa yang mau? Itu berbeda dengan prakteknya gitu, yang awalnya dikatakan akan kembali jadi rakyat biasa di Solo, ternyata berbeda. Nah, secara hukum seorang mantan presiden itu boleh mengkampanyekan siapapun. Kemarahan PDIP kepada sosok Joko Widodo, kader paling berprestasi mereka, itu tergambar sekali dengan press conference dari Pak Sekjen beberapa hari yang lalu yang mengumumkan bahwa Joko Widodo dan juga keluarga bukan lagi anggota dari kader atau anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu sepertinya adalah statement kepepet. Kenapa? Sebenarnya kalau misalkan saya gambarkan ini tuh seperti cowboy sedang main duel. Siapa yang paling dulu menembak dia yang menang. Itu kalau cowboy. Tapi di kasus yang satu ini menurut saya siapa yang paling dulu membatalkan hubungan ini dia yang lemah. Baik, saya ingin minta pendapat ke Mas Handoko. Respons dari penjelasan Mas Seno tadi gimana Mas Handoko? Projo melihatnya seperti apa? Ya satu ya sama ya, artinya memang di lapangan de facto selama ini memang Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ini berbeda jalan. Nggak cuman berbeda jalan sih, faktanya Pak Jokowi mendapat serangan yang luar biasa dari PDI Perjuangan misalnya. Nah kemudian kan itu di Pilpres beda jalan, kemudian ditegaskan lagi di Pilkada beda jalan. Maka bagi saya kalau soal statement dari Mas Hasto kemarin memang itu ya penegasan saja bahwa resminya saya nggak tahu apakah ada surat atau enggak, saya nggak tahu, tetapi dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam relasi Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, saya pikir rakyat juga melihat gitu kan. Kemudian kita melihat hasilnya bahwa Pak Jokowi masih sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan seperti kita lihat kemarin fenomena terakhir di Jawa Tengah yang selama ini kawan-kawan PDIP mengklaim itu kandang banteng, ternyata juga yang menang bukan calon dari PDIP. Itu membuktikan bahwa Pak Jokowi memang sangat masuk dalam hati rakyat. Kira-kira begitu. Oke, saya ingin mengkonfirmasi serangan yang tadi Anda maksud Mas Handoko soal dari PDIP ke Pak Jokowi itu serangan apa? Seperti apa? Wah itu banyak sekali sudah, nggak perlu saya rinci satu persatu, kan sudah banyak itu yang komentar-komentar macam-macam lah. Oke, ya. Mas Seno bagaimana menanggapinya? ya kita ini dipandu oleh prinsip dan ideologi partai, Mas. Artinya ini bukan soal sensi ke orang per orang, bukan soal, ini kan kalau seakan-akan kan persepsi di publik selama ini kita ini sakit hati karena ditinggalkan, dikhianati dan seterusnya. Tapi kan soalnya bukan itu. Malah sebenarnya kita mengambil suatu resiko, suatu konsekuensi politik pada saat kita bersuara keras itu. Berbagai framing pun dituduhkan kepada kami. Gitu. Berbagai soal yang kami suarakan ini kan artinya butuh suatu keberanian untuk menyampaikan kebenaran meskipun ada resiko-resiko yang dihadapi. Jadi bukan kita ini masalah sakit hati ditinggalkan atau dikhianati seseorang, tetapi malah hari ini kita bicara karena kita merasa bahwa harus ada yang kita suarakan. Di Jawa Tengah misalnya dalam konteks pilkada kemarin, itu kan Pak Jokowi menyampaikan pada saat beliau masih menjabat sebagai presiden, bahwa beliau akan pulang kembali ke Solo. Dan masyarakat tentu kita semua yang membaca statement itu kan merasa bahwa oh jangan-jangan ini akan menjadi negarawan kembali, jadi rakyat biasa, tidak terlibat di dalam politik praktis dan seterusnya. Tetapi yang terjadi kan malah ini di netizen muncul suatu istilah, rumus kebalikan ini. Ternyata kembali beliau jadi jurkam di pilkada, lalu kemudian beliau membuka jasa titipan untuk tokoh-tokoh politik yang di-endorse. Buat saya kan berlawanan. Ini saya nggak ngambil dari prinsip yang lain, tapi dari apa yang beliau sampaikan sendiri, itu berbeda dengan prakteknya gitu. Yang awalnya dikatakan akan kembali jadi rakyat biasa di Solo, ternyata berbeda. Nah,
dalam konteks ini tentu kita merasa bahwa hal-hal semacam ini patut dikritisi. Pemimpin itu adalah satunya kata dan perbuatan. Tidak bisa kalau praktek-prakteknya berbeda dengan apa yang diucapkan. Karena masyarakat kita membutuhkan suatu kepemimpinan yang ideal, suatu kepemimpinan yang menunjukkan keteladanan, karena Yes. demokrasi ini untuk semua, bukan hanya untuk 1-2 kelompok, kalangan atau keluarga saja. Itu Justru saya mau mengembalikan kalimat-kalimat dari Seno PDIP itu ke beliau dan juga partainya PDIP, bahwa demokrasi itu bukan dimonopoli oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Nah, kemudian ketika menyebut Jokowi yang sudah tidak lagi menjadi presiden, bukan pejabat publik, bukan pemimpin partai, ketika Jokowi mengatakan bahwa dirinya pulang ke Solo dan menjadi rakyat biasa, begitu ya, itu berarti kan dia berhak melakukan apapun sesuai dengan hak yang dia miliki kan? Kalau jadi presiden tidak boleh memihak, oke, sekarang kan Jokowi bukan presiden lagi. Tadi katanya Seno mengatakan bahwa PDIP nggak sensi kok kalau misalkan Jokowi keluar dari PDIP. Justru kita itu tahan banting dan terusnya gitu kan. Nah ini cuman rakyat biasa ini. Kita kan sama-sama sepakat kalau Jokowi sekarang rakyat biasa ya. Kita menyebut satu rakyat biasa ini kemudian ikut kampanye, di mana letak salahnya? Itu lebih ke sensi sebenarnya ya kan. Agak sakit hati. Dan justru ketika Anda bilang nggak sakit hati, justru tergambar karena bagaimana Anda bisa tidak terima orang melakukan yang hal-hal yang menjadi haknya, kemudian Anda bilang itu menyalahi peraturan. Lah, itu haknya. Kemudian yang terakhir adalah ketika Seno mengatakan dia cukup kecewa ketika Jokowi mengatakan dirinya akan pulang ke Solo dan jadi rakyat biasa. Tuh tiba-tiba kenapa jadi kampanye ini itu gitu. Lah kan bener, Jokowi pulang ke Solo, bener gak sih? Pak Jokowi sekarang berkediaman di Kelurahan Sumber, Solo. Bener. Pun juga Pak Prabowo beberapa kali mengunjungi juga di tempat yang sama, di Solo juga. Berarti kan bener, yang dikritik apa? Yang kedua, kenapa kampanye katanya jadi rakyat biasa. Justru ketika Pak Jokowi menjadi rakyat biasa, maka tidak ada batasan. Pak Jokowi mau kampanye silahkan, mau nggak kampanye juga silahkan. Saya justru mengkritisi PDIP gitu, dan juga mungkin Seno PDIP. Ini dasar kritiknya apa sih? Kalau tadi bilang nggak sensi, justru dengan kritikan yang tidak berdasar begini, kita justru melihat ini sensitif sekali. Justru sakit hati sekali yang ini. Secara hukum, seorang mantan presiden itu boleh mengkampanyekan siapapun, boleh. Pak SBY selalu kampanye sesudah jadi mantan presiden. Setelah tidak lagi menjadi presiden. Iya kan, Bu Mega juga. Artinya justru saatnya sekarang dia lakukan itu. Sekarang. Bukan dulu ketika menjadi presiden. Sekarang tidak ada yang salah dari yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, biarin aja. Bahwa Pak Jokowi kan punya hak untuk itu, tapi tidak punya partai. Kok kampanye ke partai siapa dia, kan gitu pertanyaan orang. Itu pertanyaan orang. Ya sama juga dulu Pak Yusuf Kalla kan selalu kampanye, dia nggak punya partai juga kan, saya sudah berhenti jadi presiden, wakil presiden. Misalnya mengkampanyekan Anies dan sebagainya kan selalu dilakukan oleh Pak JK, padahal dia bukan ketua partai. Nah itu, kata Adian Apitupulu, Jokowi itu siapa? Kalau saya itu tim pemenangan dari partai PDIP untuk Pilkada 2024. Makanya saya berhak untuk kampanye ke sana, ke sini, ke situ. Jokowi siapa? Ketua umum partai mana? Itu kata-kata keluar dari seorang Adian Apitupulu. Nah, sedangkan ketika ditanya, loh, kenapa justru PDIP di Jakarta itu meminta Anies Baswedan sebagai juru kampanye? Anies Baswedan ketua partai apa? Bukan anggota partai juga. Jadi sebenarnya mereka itu sedang nyari-nyari alasan saja gitu. Karena Joko Widodo itu mau gak mau mereka harus akui sebagai kader paling berprestasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Makanya ketika PDIP mengumumkan secara clear bahwa Jokowi dan keluarga bukan lagi kader PDIP, Jokowi justru jadi rebutan. Pak Jokowi keluar dari PDIP direbutin semua partai. Lah Pak Hasto direbutin siapa? Siapa ya? Siapa yang mau? Mari kita makan.
makan malam, Pak ya? Makan malam. Mau masuk ke partai Kalau Gerindra Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. ada lagi tapi ada Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Halah Pak Hasto, udahlah, nggak usah kau umumkan. Pak Jokowi dan keluarga sudah resmi keluar dari PDIP, nggak guna, nggak perlu tahu kami itu, ya. Lihat sekarang keluar dari PDIP direbutin semua partai PAN terbuka, Partai Golkar terbuka, Partai Gerindra pun mau kali, semua mau. Lihat, kalau Pak Hasto keluar dari PDIP, siapa yang mau? Aduh, senang kali, bahagia kali lihat hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo mesra harmonis, ya kan? Sampai Pak Jokowi bilang kangen sama Pak Prabowo. Aduh, senang nikmatnya lihatnya ya. Pernah nggak selama Pak Jokowi di PDIP, Pak Hasto, bilang kangen sama ente? Pernah? Nggak pernah kan? Oke. Pernah nggak bilang kangen sama Bu Mega? Hah? Nggak pernah? Karena apa? Pak Jokowi males lah. Kalian nggak ngargai dia. Presiden loh, dibikin kayak petugas partai. Males lah. Oh iya Pak Hasto, lihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mau nangis lagi nggak? Hah? Saya siapkan tisu nangis ini. Ambillah. Emang sekjen partai yang satu ini cukup dramatis ya. Suka tiba-tiba nangis gitu. Kita sebenarnya agak kaget juga tiba-tiba di depan kamera nangis. Di podcastnya Akbar Faisal, pertanyaan apa sih lupa ya? Nangis lagi gitu ya. Jadi sebagai seorang laki-laki sekjen apalagi ya kan, sekretaris jenderal partai besar, ini gampang nangis, gampang mewek yang sekjen yang satu ini ya. Saya kira untuk para pengecut ya, dan PDI Perjuangan gak pernah dikenal punya DNA pengecut, Mbak Nana ya. Kita terbiasa dengan tekanan dan perlawanan. Tetapi gini, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Toto. Kita jangan melempar Pak Jokowi itu kecomberan. Karena kelasnya kan harusnya habis Presiden Republik Indonesia 2 periode itu sekjen PBB. Masa mau disuruh dari kampung ke kampung kampanye calon gubernur doang kan? Itu menurut saya penghinaan yang luar biasa. Ini orang PDIP sok ngatur-ngatur hidup Jokowi deh. Katanya Jokowi sudah tidak lagi berafiliasi dengan apapun kebijakan partai PDIP. Ya udah biarin jadi seorang Jokowi saja gitu. Kenapa jadi ngatur-ngatur ketika Jokowi berkampanye untuk pasangan Lutfi Yassin ya kan? Kemudian untuk Ridwan Kamil misalkan ya kan. Mereka kritisi. Lah, itu kan sudah menjadi hak warga negara gitu kan. Jokowi sudah jadi rakyat biasa. Ini seperti apa istilahnya itu, agak sebel lah. Ungkapan sebel dari seorang Deddy Sitorus. Hasto membuat Puan murka. Sosok yang sering membuat drama di depan publik ini kembali membuat sensasi. Kali ini dengan bertemu Felicia, mantan pacar Kaisang. Hasto mengatakan mendapatkan informasi besar setelah bertemu Felicia. Entah informasi apa tidak ada yang tahu. Publik kembali muak dengan gaya Hasto yang kekanak-kanakan dalam berpolitik. Setelah reaksi publik negatif, Puan Maharani harus turun tangan mengklarifikasi tindakan si Hasto ini. Puan mengatakan pertemuan Hasto dengan Felicia itu harus dibedakan antara si Hasto pribadi atau si Hasto sebagai sekjen PDIP. Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal gratifikasi ini Mbak. Jadi gimana? Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Jadi ini Puan ogah nyapu. Ketika Hasto bertemu dengan mantan Kaisang, ditanya sama wartawan, ini agenda apa sih PDIP sampai mendatangkan mantan dari Kaisang, anak dari Jokowi, buat ketemu seorang sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepentingannya apa? Sepenting apa sih hubungan asmara Kaisang untuk dieksploitasi dalam urusan politik kan gitu ya. Ini Puan ogah nyapu. Itu kan urusan Pak Hasto, itu agenda pribadinya lah. Kayaknya partai nggak punya agenda buat ngurusin cinta-cintaan gitu ya. Mantan Kaisang, mau menyerang Kaisang,
dari masalah percintaan, recehan ya kan. Politik tidak harus dibawa sampai ke hal sereceh itu. Dari statement Puan Maharani ini pun kita bisa kasih kesimpulan bahwa perbedaan pandangan, perbedaan cara berpolitik antara kubu Hasto dan kubu Puan Maharani itu benar adanya.